Perkenalkan, nama saya Nurmahnia Amelia dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter yang diambil pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diambil pemerintah pada masa pandemi COVID-19 ini sangat komprehensif, mulai dari merefokuskan kegiatan hingga merealokasikan anggaran. Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Impres nomor 4/2020 yang menginstruksikan kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur, serta pimpinan untuk mempercepat merefocusing kegiatan serta merealokasikan anggaran, dan juga penyediaan penanganan barang dan jasa untuk pasien COVID-19. Di samping itu pula, Kementerian Keuangan juga akan mengeluarkan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari perjalanan dinas, honor-honor, juga belanja dan operasional. Nah, itu semua dilakukan untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan juga intensif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan juga direalokasi untuk tiga hal tersebut. Pengendalian dan penanganan COVID-19 ini dilakukan dengan cara menyediakan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan juga tim medis untuk menangani pasien COVID-19 dan juga kebutuhan-kebutuhan lain. Di samping itu pula ada social safety net. Social safety net ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau yang biasa kita sebut itu KIP, Kartu Sembako, dan juga Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda diharapkan untuk memperbanyak program-program padat karya termasuk dana desa. Nah, sedangkan intensif dunia usaha juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha. Khususnya, sedangkan intensif dunia usaha itu dilakukan untuk membantu pelaku-pelaku yang melakukan usaha seperti UMKM dan juga sektor-sektor informal. Kemenku juga menerbitkan PMK nomor 23/2020 dan memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan juga dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan itu ditanggung oleh pemerintah, serta pembebasan pajak penghasilan impor, dan juga pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia juga mengarahkan kepada kementerian atau lembaga untuk memberdayakan UMKM, serta memprioritaskan UMKM dan mendorong BUMN, agar produk UMKM ini dapat masuk ke e-katalog. Maka dari itu, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal, agar dapat meminimalisir dampak COVID-19 yang ada pada negara kita ini, terutama terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifikan penyaluran kredit usaha rakyat atau yang biasa kita sebut. Di samping banyaknya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Bank Indonesia juga mengeluarkan 5 kebijakan. Gubernur Bank Indonesia atau Peri Warjio, dia mengeluarkan 5 kebijakan, dan dia menegaskan kepada pihak-pihaknya agar terus memantau dampak COVID-19 ini. Karena dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam sektor-sektor penting, seperti pasar keuangan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lainnya. Untuk itu, dia menegaskan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan 5 kebijakan agar dapat menangkal dampak virus corona di Indonesia ini. Yang pertama, Bank Indonesia meningkatkan intensitas investasi di pasar keuangan.
aktivitas intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar, karena Bank Indonesia ini akan selalu mengawasi dan menjaga pasar-pasar. Kebijakan yang kedua yang diambil oleh Bank Indonesia yaitu menurunkan rasio zero wajib minimum atau yang biasa kita sebut GWM. Valuta asing bank-bank umum konvensional yang awalnya 8% dari DPK sekarang turun hingga menjadi 4% dari DPK. Ketiga, Bank Indonesia menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps dan ditujukan kepada perbankan yang melakukan ekspor dan impor. Tentu saja, dalam pelaksanaan ini berkoordinasi dengan pemerintah. Setelah terjadinya COVID-19, kegiatan eksportir dan importir di Indonesia ini sangatlah mengalami kesulitan. Tidak hanya logistik distribusi, biasanya negara kita ini impor dari negara Cina, karena biaya tersebut lebih murah dibandingkan dari negara-negara lain. Dengan penurunan 50 bps ini, diharapkan dapat mempermudah dunia usaha untuk melakukan ekspor dan impor. Penurunan GWM bank-bank membiayai kegiatan ekspor dan impor, sekaligus mengkompensasi kenaikan biaya perdagangan. Itulah yang disampaikan oleh Pak Ferry. Keempat, Bank Indonesia memperluas jenis dan cakupan underlying bagi investor asing yang melakukan lindung nilai, serta domestic non-delivery forward atau yang biasa kita sebut DNDF. Perluasan bagi investor asing dan melepas SBN serta memasukkannya ke dalam rekening di Indonesia atau rekening rupiah. Bisa digunakan underlying transaksi bagi DNDF atau domestic non-delivery forward. Terakhir, Bank Indonesia menegaskan kepada investor global agar dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia. Tidak perlu bank global, sebagian investor global pun telah menggunakan bank kustodian domestik. Terakhir, Ferry menuturkan kepada Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan OJK dan menghargai OJK dan pemerintah dalam dampak COVID-19 ini, yang dalam hal ini dampaknya, dan juga Bank Indonesia akan menghargai independensi OJK dan juga pemerintah, serta mengawasi pasar keuangan dan juga perekonomian yang ada pada Indonesia ini, serta memaksimalkan bauran kebijakan. Mungkin ini saja penjelasan